ada salah lo berapa persen? Semua salah aku, anggap aja semua itu salah. Anggap aja semua salah kamu. Ya. Jadi bukan salah Kang Sule. Kalau misalkan definisi bahagia pernikahan itu sebenarnya mau kita cekcok itu pasti ada. Pastilah. Tapi gimana kita cari titik temunya, Kak? Benar. Gitu. Solusi. Mau istrinya yang salah atau suaminya yang salah, itu harus ada yang mengalah gitu loh. Ada usaha untuk memperbaiki ini dari lo atau dari Kang Sule atau dari kalian berdua? Dari pihak sana sih nggak, selama keluar nggak ada. Gitu maksudnya, oke kita obrolin ini masalah kita gitu. Tidak ada upaya itu. Nah, dari lo pun, kenapa lo gengsi bener? Bukan gengsi sih, lebih ke Capek. kalau cintanya pasti cinta, kalau sayang ya pasti sayang. Kalau nggak cinta nggak sayang nggak mungkin ada azam. Kalau untuk azam, memang udah ada omongan dari sebelum aku pergi, Kak. Jadi aku tidak akan membatasi anak untuk ketemu. Kalau kamu komunikasi silahkan. Kalau mau ketemu silahkan. Waktu lo mengajukan gugatan cerai, pakai lawyer pasti. Kang Sule udah tahu? Sebelum aku keluar udah tahu. Oke. Bahkan Akang bilang nanti kalau kamu udah ngurusin semuanya langsung aja ke lawyer aku. Sementara dia berarti azam ada di kamu kan? Memang hak asuh di aku. Kamu dulu terlahir di orang tuanya bercerai atau enggak? Bercerai malah kalau dari mama aku nggak tahu papa aku siapa. Jadi kamu udah. Jadi dari sebelum kamu keluar rumah sudah tahu bahwa kalian akan berpisah? Kita bikin perjanjian kalau sama-sama saling menjaga azam, sama-sama merawat dan mendidik azam. Berikut bulanan investasi untuk azam. Oh gitu, sudah sampai sejauh itu? Sudah, ya dia pasti nominal bulanan 25 juta tidak ada. Ya artinya Kang Sule bertanggung jawab lah ya? Bertanggung jawab ya. Ya. Cuma kemarin telat aja. Mungkin dari permasalahan keluarga. Jadi anak juga sebenarnya nggak perlu tahu. Aku juga sebenarnya nggak perlu tahu juga. Jadi pas aku semakin beranjak dewasa, aku mulai menanya sama mama sama yang lain. Papaku yang mana sih? Gitu. Jawabannya awal-awal sih yang nggak tahu. Ada gitu. Nggak tahu. Akhirnya kasih tahu ini papa. Sudah ada perjanjian yang insya Allah nanti mungkin tidak akan menimbulkan keributan di kemudian hari ya? Iya, bahkan juga udah ada hak dan kewajiban yang kita udah kesepakatan bersama biar nggak jadi kisruh di kemudian hari. Oh gitu? Bagus lah. Artinya daripada ribut-ribut nanti. Iya, kita baik-baik. Jika bercerai dengan Natalie Holsker, Sule bakal beri nafkah segini untuk Azam per bulan. Belakangan ini rumah tangga Natalie Holsker dan Sule jadi sorotan. Hal ini menyusul gugatan cerai Natalie Holsker terhadap Sule. Natalie Holsker tampaknya sudah mantap ingin bercerai dari suaminya Sule. Keputusan bercerai sudah dia pikirkan sejak sebulan lalu saat meninggalkan rumah Sule. Bahkan pasangan yang menikah pada November 2020 itu sudah memiliki sejumlah kesepakatan jika bercerai. Salah satu yakni jika bercerai Sule bisa kapan saja datang melihat putranya Azam Ardiansyah Sutisna. Aku tidak akan melarang Azam main sama kakak-kakaknya dan papanya. Kalau misalnya mau main, mau lihat, silahkan ke rumah. Mau VC komunikasi silakan, aku tidak ada melarang. Kelak Azam gede aku juga mengajarkan jangan membenci ibunya dan papamu, ujar Natalie Holsker di Uya Buya TV. Lalu bagaimana terkait nafkah untuk Azam? Rupanya Natalie Holsker dan Sule sudah mendiskusikan tentang banyak hal untuk kedepannya, termasuk soal Azam. Natalie Holsker secara belak-belakan menceritakan nafkah bulanan yang diberikan oleh Sule untuk sang anak. Kata Natalie, Sule berjanji akan memberikan nafkah sebesar 25 juta per bulan. Uang tersebut diberikan untuk kebutuhan Azam. Soal nafkah untuk Azam, bapak 5 anak itu sudah bersedia memberikan tiap bulan.
Kami bikin perjanjian sama-sama menjaga Atzam, sama-sama merawat dan mendidik Atzam. Berikut dengan bulanan yang dikasih ke Atzam. Dia yang kasih nominalnya buat Atzam 25 juta per bulan. Bahkan sudah ada kewajiban dan kami sepakati agar tidak jadi kisruh di kemudian hari. Beber Natalie Holzger. Yang mengejutkan ternyata kesepakatan itu telah lama dibuat sebelum Natalie Holzger meninggalkan rumah komedian tersebut. Sebelum aku keluar udah tahu, bahkan Akang bilang kalau kamu mau ngurusin semuanya langsung ke lawyer aku, Sule. Sebelum keluar sudah ada pembicaraan itu. Kang Sule bertanggung jawab, semua ada hak dan kewajiban yang kita sepakati bersama, supaya nggak ada ribut-ribut di kemudian hari, bebernya. Setelah gugatan cerai masuk, menurut Natalie Holzger komunikasi mereka berdua nyaris tidak ada. Kendati demikian, dia tetap membuka pintu komunikasi dan silaturahmi selebar-lebarnya. Setelah gugatan masuk, paling cuman chat Assalamualaikum, boleh lihat Atzam. Aku tidak akan melarang Atzam bertemu kakak-kakaknya dan papanya. Kalau mau VC komunikasi silahkan. Kalau Atzam sudah gede, aku juga akan mengajari. Jangan pernah membenci papa dan mama. Beber Natalie. Selain membahas soal jatah bulanan Sule untuk Atzam setelah bercerai, Natalie Holzger juga mengungkapkan keputusannya bercerai sudah bulat. Hal ini lantaran dia merasa sudah lelah. Natalie juga sudah menutup kemungkinan untuk balik. Kalau cinta pasti ada, kalau sayang pasti ada. Kalau nggak cinta, kalau nggak sayang nggak mungkin lah muncul Atzam. Tapi udah nggak mau balik, bebernya. Sebelumnya, Natalie Holzger telah mengajukan gugatan cerai terhadap Sule. Gugatan cerai itu dilayangkan oleh Natalie Holzger di Pengadilan Agama Cikarang, Jawa Barat. Setelah dikonfirmasi, Panitra PA Cikarang Maman Suherman membenarkan kabar Natalie Holzger telah menggugat cerai Sule. Berdasarkan keterangan Maman Suherman, Natalie Holzger mendaftar melalui e-court atau secara online. Jadi memang betul ya, Pengadilan Agama Cikarang telah menerima perkara gugatan yang berupa e-court, kata Maman Suherman dikutip dari YouTube KH Infotainment, Kamis 7 Juli 2022. Maman Suherman melanjutkan surat gugatan itu disampaikan oleh pihak kuasa hukum Natalie Holzger pada Minggu 3 Juli 2022. Berdasarkan surat gugatannya tanggal 3 Juli 2022 atas nama Natalie Holzger melawan Sutisna, terang Maman. Terkait gugatan itu, perkaranya 2145-PDT-2022-PA Cikarang. Jadi gugatan itu telah diverifikasi oleh Pengadilan Agama Cikarang pada 5 Juli 2022. Sambungnya. Mengenai persidangan, Maman Suherman mengatakan bahwa sidang perdana gugatan cerai itu akan digelar pada Rabu 20 Juli 2022 mendatang. Dan telah ditetapkan hari sidangnya yaitu pada 20 Juli 2022 hari Rabu, jelasnya.